Asri Utami, asal Merauke, Papua, Masya Allah. Ingin bertanya, mohon izin Habib untuk membacakan pertanyaan. Habib, saya dari Merauke, Papua, izin bertanya, bagaimana cara agar kita senantiasa mencintai Al-Quran dan istiqomah membacanya setiap hari, sekalipun disibukkan dengan kegiatan duniawi, Masya Allah. Alhamdulillah, ini pertanyaan pertama dari Merauke. Kemarin kita perjalanan ke sana, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi perjalanan yang berkah. Dan saudara-saudara kita yang di Merauke mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat indah tentang Al-Qur'an dan istiqamah membaca Al-Qur'an. Memang semakin besar nilai suatu ibadah, maka semakin berat untuk melakukannya. Dan tidak ada ibadah yang lebih indah seperti membaca Quran. Hingga Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku itu membaca Al-Quran. Dan berapa banyak ayat dan hadis Nabi SAW tentang hal itu. Sehingga membaca Quran itu ibadah yang bisa dikatakan, alhamdulillah, ibadah yang sangat sulit. Ibadah yang sangat sulit untuk istiqamah karena pahalanya sangat besar. Seperti saya katakan tadi, semakin besar pahala, semakin sulit karena setannya itu semakin besar untuk menggoda kita. Maka tidak ada cara yang lebih indah seperti kita atur waktu kita. Atur waktu Anda. Setiap hari Anda mau baca berapa surat atau berapa juz atau berapa ayat atau berapa lembar, silakan. Sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau bisa 1 juz 1 hari itu sangat istimewa sekali untuk sekelas kita. Sekelas kita awam, 1 juz 1 hari itu istimewa. Sehingga 30 hari bisa khatam. Tiap bulan kita khatam Quran. Di setahun kita bisa khatam 12 kali selain Ramadan. Sebagian para sholihin mereka setiap minggu. Untuk kita awam dengan kegiatan yang banyak, sebulan 1 hari 1 juz itu sangat bagus. Kalau enggak bisa setengah juz. Jadi 2 bulan khatam. Dan itu wajibkan diri Anda untuk baca. Kalau enggak bisa berarti sepertiga juz. Jadi 3 bulan sekali khatam. Dan saya kira jangan kurang dari itu. 3 bulan sekali kita khatamkan Quran itu sudah cukup jauh, ya. Cukup lama. Jadikan waktu khusus. Jangan Anda langgar kecuali itu udzur syar'i. Umpamanya habis sholat subuh saya bacanya Habib, monggo. Atau saya kosongnya habis duhur, monggo. Saya bisanya habis maghrib, silahkan. Saya bisanya malam, silahkan. Atur waktu Anda untuk baca Quran. Dan jangan digunakan kecuali baca Quran. Kalau datang waktu yang sudah Anda tetapkan, baca Quran. Kecuali ada udzur yang benar-benar tidak bisa Anda tunda, silahkan Anda lakukan kegiatan Anda di waktu Quran, tapi Anda qodoi di waktu lain. Jangan biasakan nafsu kita meninggalkan wirid Al-Quran yang sudah biasa kita baca di waktu itu. Umpamanya Anda biasa baca habis sholat subuh. Suatu saat Anda perjalanan, Anda sibuk sholat subuh, nggak sempat baca Quran, langsung kegiatan. Anda godok di waktu duhur, atau di waktu asar, atau di waktu malam. Jangan Anda biarkan sehari itu tanpa Quran. Sehingga nafsu kita tidak terbiasa meninggalkan wirid yang biasa kita baca. Nah, kemudian Anda bisa membaca, mempelajari keistimewaan bacaan Quran sehingga Anda
sangat gembira ketika Anda baca Quran. Setelah Anda tahu bahwa Quran sangat istimewa, sampai tadi dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, paling afdolnya ibadah hambaku adalah membaca kalamku. Kalam Allah. Itu paling afdolnya ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membantu istiqamah, berusahalah menikmati bacaan Al-Qur'an Anda. Berusahalah menikmati bacaan Al-Qur'an Anda. Dengan cara apa? Jangan asal baca. Baca dengan tadabbur, dengan tartil, dengan meresapi, dengan perasaan bahwa kita lagi sedang membaca firman Allah. Itu membuat bacaan Quran kita nikmat. Ketika nikmat, kita mudah untuk istiqamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang ahli baca Quran. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.